bisa ada susu unta? Kan bertelur. Eyes on me, eyes on you. Kali ini di channel Random Lousy kita nggak akan main game dulu. Tapi bagi kalian yang punya cerita-cerita atau pengalaman, itu mau sedih, suka, senang, baik, duka, atau horor, atau apapun, bisa langsung kirimin ke aku lewat DM IG atau email aja langsung gitu ya. Dan aku bisa ceritakan kembali cerita-cerita kalian ya, karena aku yakin ada hal yang bisa kita ambil dari cerita tersebut gitu ya. Jadi kan biasanya kalau di Random Lousy Story sebelumnya tuh kan kita membahas tentang sebuah cerita gitu ya. Tapi kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin mengejutkan gitu ya. Sepertinya ini hanya mengejutkannya buat aku gitu ya. Dan menyebalkan buat kalian semua. Gitu sih sepertinya ya. Jadi bermula dari ketetotan aku di live stream sebelumnya, aku bilang kalau unta itu bertelur. Jadi waktu itu lagi ngomongin, kemarin tuh lagi ngomongin tentang susu. Terus ada yang komen susu unta gitu ya. ABDMN komen susu unta. Aku mikir unta kok ada susunya. Jadi aku keliru antara burung unta dan unta. Aku menganggap kalau burung unta dan unta adalah hewan yang sama. Padahal mereka jelas-jelas berbeda. Supaya nggak semakin jauh dan tidak menjadi lebih sesat lagi gitu ya. Aku akan membahasnya di video ini sebagai simpanan juga. Kalau ya buat pengetahuan aku itu kalau burung unta sama unta itu beda. Astaga. Ya seperti yang kalian lihat gitu ya, dari namanya aja udah beda walaupun sama untanya doang gitu ya. Sebelah kiri ada gambar burung unta dan yang sebelah kanan ada gambar unta gitu ya. Iya, lihat dari namanya aja. Kalau dalam bahasa Inggris berarti burung unta itu ostrich dan untanya aja itu adalah camel. Ya, kalian lihat betapa bedanya mereka, tapi aku malah menganggapnya sama gitu ya. Dengan begitu kita akan membahas lebih jauh tentang burung unta dan unta ini. Seperti yang kalian lihat gitu ya, burung unta itu dia punya paruh gitu yang agak sedikit lancip dan katanya nggak bergigi gitu ya. Lehernya dia itu panjang supaya dia bisa melihat secara tinggi gitu untuk melihat musuh-musuh atau predator di sekitarnya. Terus dia juga punya kaki yang panjang yang digunakan sama si burung unta ini supaya dia bisa berlari dengan cepat gitu ya. Sedangkan unta ya seperti kalian lihat, dia beda banget lagi kiri kanan ya. Unta itu mempunyai punuk ya, punuknya itu sebagai cadangan makanan, jadi isinya tuh lemak gitu ya sebagai cadangan makanan. Bulu mata yang tebal untuk melindungi mata mereka dari pasir karena mereka kan di gurun gitu ya, melintasi padang gurun ya, betul, ada pasir jadi supaya nggak masuk. Terus kakinya yang besar itu juga supaya dia kan berjalan di padang pasir itu nggak terperosok gitu, nggak merosot gitu ya kakinya atau ya terjebak lah gitu ya di pasir. Lihat betapa bedanya mereka dan aku masih menganggap mereka secara sama. Aduh. Selanjutnya dari makanannya pun ternyata beda tentu saja. Dimana si burung unta ini dia makan biji-bijian, daun, atau hewan-hewan kecil juga dia makan. Karena bisa dibilang dia pemakan segala, tapi hewan-hewannya kecil-kecil aja gitu ya. Sedangkan unta di sebelah kanan gitu ya, dia itu makannya tanaman berduri mungkin seperti kaktus dan rerumputan yang kering gitu ya. Jenis makanannya pun sudah berbeda gitu ya. Selanjutnya inilah dia yang menjebak aku ya. Cara perkembangbiakan mereka juga tentu saja beda, di mana burung unta itu ovipar yang artinya dia bertelur ya. Makanya aku bilang burung unta telur, oke. Dan yang di sebelah kanan unta saja, dia itu adalah vivipar yang artinya dia melahirkan atau beranak. Makanya waktu itu di komen ada susu unta gitu ya. Aku kira
unta yang sebelah sini nih, ternyata ini burung unta, yang ini baru unta. Gitu ya, astaga. Selanjutnya, aku juga di sini akan membahas fakta unik dari burung unta dan dari untanya sendiri. Dari burung unta dulu ya. Burung unta adalah burung pemakan segala yang menjadi spesies burung terbesar di dunia. Dia kan termasuk ke spesies burung atau aves, dan dia merupakan spesies yang terbesar di antara burung-burung yang lainnya gitu ya. Ukuran badannya yang bongsor membuatnya tidak bisa terbang gitu ya. Namun justru menjadi pelari yang handal. Kalian aja, dia kan punya sayap. Tapi sebagai seorang burung gitu ya, dia nggak bisa terbang karena bobot badannya yang besar gitu ya. Tapi di samping itu dia menjadi pelari yang handal atau cepat gitu ya. Burung unta mengeluarkan air seni dan kotorannya secara terpisah. Dalam sekali melangkah, burung unta ini dapat menjangkau jarak 5 meter. Jadi sekali wing gitu, dia bisa 5 meter. Kita kalau mungkin kita berapa ya? Loncat aja kayak 2 meter tuh susah deh. Atau enggak ya langkah gitu 2 meter kayaknya susah deh. Meskipun dia tidak terbang, ia sanggup membentangkan sayapnya selebar 2 meter. Jadi dia bisa, kan punya sayap tuh, nah bisa dibukain gitu ya sepanjang 2 meter. Perentangan sayap tersebut berfungsi agar ia dapat merubah arahnya ketika berlari. Oh, jadi kan sayapnya dibentangkan gitu ya. Habis itu harusnya belok kiri, dia tinggal agak kiri. Belok kanan, dia agak tinggal ke kanan. Oh gitu, itu dia fungsi sayapnya. Terus burung ini termasuk berdarah panas dan mempunyai kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya secara baik. Jadi sistem tubuhnya itu udah bagus ya, dia mau di didingin, dipanas, dia bisa ngatur suhu tubuhnya dengan baik gitu ya. Kakinya yang jenjang atau yang panjang gitu ya, kalian lihat itu adalah salah satu senjata andalannya, yaitu dengan tendangan yang sangat kuat. Ya benar banget, tendangannya itu kuat banget, hampir sama kayak kuda kalau nggak salah ya. Ditendang kuda, ditendang ini lumayan juga tuh. Nah, walaupun dia memiliki kekuatan tendangan yang baik nih, tapi si burung unta ini lebih memilih untuk berlari ketika sedang terancam. Jadi mungkin kan dia kalau hidup di alam luas gitu ya, dia mendapatkan serangan dari predator-predator yang lainnya gitu ya. Misalnya dia ketemu macan, ketemu cheetah, atau ketemu apapun itu, dia lebih memilih untuk lari aja daripada menendang gitu ya. Padahal kekuatan tendangannya itu kuat banget gitu ya. Sama aja kayak manusia sih, kita terkadang daripada menghadapi sesuatu mendingan lari dari kenyataan. Banyaknya gitu ya. Selanjutnya adalah fakta dari unta. Yang pertama, dia dapat menahan haus dalam berminggu-minggu gitu ya. Kita tahu sebagai manusia, kita nggak minum sehari aja nih, kita bisa kehausan, dehidrasi, mungkin sampai meningsoy gitu ya. Kalau misalnya dalam jangka lama kita tidak minum, sedangkan unta dapat menahan haus. Yang kedua, punuknya itu menyimpan lemak atau cadangan makanan. Jadi kalau misalnya dia lapar atau misalnya nggak makan dan segala macam, dia tinggal ngambil aja sari-sari yang ada di punuknya untuk memenuhi kebutuhan energinya sehari-hari. Lalu unta juga dapat hidup hingga 50 tahun. Wah, ini agak cukup lama ya untuk binatang ya, 50 tahun gitu. Selanjutnya ini dia yang menjebak aku, yaitu susu unta gitu ya. Karena dia beranak, otomatis dia kan harus menyusui gitu ya. Susu unta ini ternyata memiliki vitamin C dan zat besi yang tinggi, sehingga bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita sebagai yang mengkonsumsi dari susu unta tersebut. Bukan susunya aja, ternyata dagingnya juga sama gitu ya. Jadi susu unta dan daging unta itu kalau dikonsumsi oleh manusia itu sangat bagus banget, karena dia memiliki vitamin C dan zat besi yang tinggi, sehingga bisa meningkatkan kekebalan tubuh seseorang. Lalu yang pastinya unta itu bisa membawa beban berat gitu ya. Seperti yang kita tahu, kalau di zaman-zaman dulu unta ini sering dipakai sebagai
alat transportasi lah ya, dia bisa dinaikin dari satu tempat ke tempat lain, apalagi kan melewati padang gurun gitu ya. Lalu ternyata unta juga bisa minum lebih dari 20 liter air dalam sekali minum. Kalian bayangin, kita aja minum gitu ya, 1 liter aja itu susah dalam sekali gitu ya, dalam sekali teguk gitu ya. Sedangkan unta bisa minum 20 liter air dalam sekali teguk. Dan yang terakhir adalah unta itu bisa bertahan dalam cuaca ekstrim. Berarti dia punya sistem tubuh yang bagus sehingga dia kan hidup di gurun ya. Siang panasnya panas banget, malam dinginnya dingin banget. Jadi dia bisa menyesuaikan tubuhnya atau sistem kekebalan tubuhnya sehingga dia bisa bertahan di cuaca yang ekstrim sekalipun gitu ya. Jadi tadi ya sudah kita bahas nih dua hal, yaitu tentang unta dan burung unta yang ternyata memang dia adalah dua hewan yang berbeda gitu ya. Ini juga jadi pelajaran buat aku, pengetahuan buat aku, dan mungkin buat kalian semua juga yang gak tahu. Tapi kayaknya rata-rata pada tahu sih. Mungkin aku aja yang tetot ya. Baiklah, kalau begitu untuk random lousy story kita akhiri dulu aja sampai di sini. Kalian yang punya cerita horor, sedih, suka, senang, apapun itu bisa langsung kirim aja ke DM Instagram atau email aku langsung. Tunggu giliran gitu ya, soalnya aku juga harus proses ceritanya dan segala macam ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Aduh, unta bertelur. See you in the next video. Other section by Random Lousy. Let's go Random with Lousy. Bye bye. See you. Tapi ini jadi pelajaran buat aku sih. Walaupun ya aku salah gitu. Kita perbaiki gitu.